وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk ke faedah yang pertama. Syahrul Ramadan huwa syahrul khairat. Bulan Ramadan adalah bulan khairat, kebaikan, wal barakat dan keberkahan, wal rahmat dan bulan rahmat, wa maghfiratud dzunub dan bulan pengampunan dosa, wal idqi minan nairan dan bulan pembebasan dari neraka. Ini poinnya dalil. Ini ulama tuh kayak gitu. Poin dalil. Gak bertele-tele itu. Wafil hadis, dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi syaratnya apa? Imanan, dengan penuh keimanan. Artinya senang gitu loh, dalam menjalankan puasa itu dengan penuh iman itu senang. Sama kayak kamu misalnya kamu sudah menemukan jodoh yang memang kamu harapkan selama ini dan itu sesuai dengan yang kamu inginkan, speknya kalau motor itu speknya persis seperti ibu karpe gitu. Kamu nak buat tumpahin motor yang mesti kamu di jalan sambil guya-guyu senyum. Ya, sama ketika kamu sudah menemukan belahan belahan jiwa yes. Pas sekolahnya ketemu belahan jiwamu gitu kan sesuai yang gua harapkan, wah kamu semangat kerja itu ya perlu bersubuh mangkat majul gitu. Males-malesan ya. Gimana waktu saban ini itu gitu loh, orang tuh kalau puasa dengan penuh keimanan waktu saban tuh dia itu poso rampung wis wah sesuk poso meneh seneng gitu loh. Tapi kan nek wong sing susah oh, poso meneh nah, itu tuh gimana waktu sabannya itu dipertanyakan itu rasa udut meneh nah, gitu. Maka ayolah kita harus mulai apa ya istilahnya mulai paham gitu lah apa tau imanan waktu saban ki apa hari-hari di mana namanya di masjid semua yang ngasih kultum imanan waktu saban ini nggak paham gitu rasa udut bingung gitu kan kena panas ngelak nangis gitu kan jadi cah cilik biasa tapi kadang ya cah gede gitu. Nah harusnya kita tuh nggak seperti itu gitu loh dimana waktu saban tuh harus happy gitu. Nah apapun yang terjadi kalau kita kemudian menghadapi Ramadan dengan penuh happy ya, beras mahal saya happy pokoknya poso gitu kan malah justru poso gitu mengurangi makan beras gitu. Nah makan nasi. Waman koma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban sama bangun malam ketemu Lailatul Qadar dengan penuh kegembiraan happy lagi gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni. Tapi syaratnya tadi dulu imanan wa ihtisaban. Yakin kalau ini amal yang nyuruh Allah, yakin kalau Allah yang ganjar pahalanya, yakin kalau Allah senang kalau kita berpuasa. Dengan penuh keyakinan. Kemudian fi hadisin akhar pada hadis yang lain man qama Ramadan imanan wa ihtisaban siapa yang berdiri pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharap pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi diampuni dosanya yang telah lalu. Waqala Rasulullah SAW dan Rasulullah bersabda idza kana awalul lailah min syahri Ramadan ketika awal pertama bulan Ramadan sufidatis sayatin ini yang sahih ya kalau yang 10 malam pertama ini 10 malam kedua itu 10 malam ketiga ini, nah ini hadisnya nggak sahih, ini yang sahih. Tidak karena awalul lailah, kalau awal malam-malam bulan Ramadan, sufidatis sayatin. Maka setan-setan itu dibelenggu, wa maradatul jin. Dan jin-jin itu dikurung, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, walam yuftah minha babun. Dan tidak ada yang dibuka. Futihat abwabul jannah dan dibuka pintu surga. Walam yughlaq minha babun dan enggak ada yang ditutup satupun pintunya. Pintunya 8 buka semua. Pintu neraka tutup semua. Dan pintu neraka ini kalau kemudian kebuka itu kalau hawa panasnya keluar itu ke bumi terasa panas. Kayak sebagian dalil itu menyebutkan ketika bumi itu ada dalam kondisi paling panasnya itu
Ada yang menjelaskan itu adalah karena neraka yang panas itu keluar gitu. Kemudian wayunadi munadin, dan kemudian ada suara penyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang atau jiwa yang senang pada kebaikan, aqbil, terimalah keadaan ini, ayo semangat beribadah, semangat beramal. Wa ya baghiyal syar aksir, wahai orang-orang jiwa-jiwa yang senang yang jelek-jelek, pecinta-pecinta kemaksiatan, aksir, kurangi, prei gitu, gampang bahasa Jawa ini pas prei gitu. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka, wadzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malam. Kurang piye. Kurang ya terjemahannya. Ya bagial khair akbil, sini nggak ada. Langsung wahai pelaku keburukan, kurangi, kebaikannya nggak kelihatan. Itu faedah pertama ya. Nanti kita ulangi ya. Faedah pertama, nih, bulan kebaikan, bulan barokah, bulan rahmat, bulan magfirah. Kebaikan itu artinya semua bentuk kebaikan pada bulan itu ada dan terbuka. Barokah itu semuanya berkah pada hari itu, pada bulan itu. Kamu buka di rumah berkah, buka di masjid berkah, minum air putih berkah, ya kan? Selama tidak leluwihan, ya. Jadi umumnya itu makanan yang beredar di bulan Ramadan itu insya Allah halal semua. Gak ada orang ngasih iftar pakai daging babi, kalau ada ya orang ajar itu. Gak ada insya Allah. Umumnya ya kurma gitu kan, terus nasi atau apa itu. Kemudian rahmat, penuh kasih sayang, orang bergembira ria, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain gitu kan. Maghfirah, penuh ampunan buat para pendosa, dan itqi minan nar. Dan ini setiap poin ini tadi ya disebutkan nih dalil-dalilnya. Nah, ini ciri ulama tuh, ini bikin kitab tuh nggak usah gede-gede, nggak usah kandel-kandel, ya, tapi fokus isinya apa. Walaupun ada ulama yang bikin kitab gede itu ada, cuma maksudnya itu ada tuh orang tuh bikin tulisan itu wandel tapi nggak ada isinya itu. Cerita racetha ngalor ngidul wetan ngulon. Kalau ketemu buku itu nggak usah dibaca. Buang-buang waktu, buang-buang hidup ya. Maka seorang muslim itu harusnya fokus pada yang inti-inti gitu. Ya, makanya saya kalau ngisi kajian tuh dalil lagi maksudnya itu ngono wae gitu. Nggak usah jelas ke macam-macam sing umat. Pada akhirnya nggak jelas. Contoh misal Pak, di parenting ini. Jangan larang anak, jangan katakan tidak pada anak. Jangan katakan tidak pada anak, nanti membuat dia nggak punya kreativitas. Loh, sekarang kalau anak melakukan salah kok nggak boleh tidak ini. Anaknya nggak sholat kok kemudian nggak boleh dimarahin, itu gimana? Itu kan bertentangan dengan dalilnya. Dalilnya jelas, muru auladakum bisolah wahum abnaus sab'i sinin. Perintahkan mereka untuk sholat dan mereka itu anak-anak usia 7. Jadi kan disuruh, gitu kan. Bukan dibiarkan aja. Kemudian buat ribuhum bahum abna'u asar sinin, dan boleh dipukul jika anak umur 10. Jadi bukannya nggak sholat terus dibiarin, boleh dilarang, boleh dipukul gitu. Cuman pukulannya pukulan yang ghair mubarrih, yang tidak menyakitkan gitu. Pukulan sebagai tanda bahwasanya orang tuanya itu nggak ridho kalau dia itu nggak sholat gitu. Dan kayak parenting sekarang yang ngawur. Jadi jangan katakan tidak sama anak, jangan katakan tidak pada ini. Nggak bener ya kayak gitu. Mau jelas pelajaran atau pengajar terbaik dalam Islam terkait orang tua parenting itu Luqman Al-Hakim yang ditulis di Quran. Pelajaran pertama beliau mengatakan apa? Ya bunaya la tusyrik billah. La itu kan larangan. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Itu kan larangan itu. Maka kan adalah sebuah kelucuan, sebuah keanehan kalau kemudian ada orang yang melarang untuk mengatakan tidak pada anak. Akhirnya anaknya sembarangan gitu. Anaknya ngapain aja dijarkan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini.
Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.